record Bu Sela? Sudah Bu, sudah di record. Oh ya sudah, oke. Maaf Bapak Ibu, kita ulangin ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Duduk di depan meja sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudari-saudari yang telah datang. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertatap muka dalam maya dalam webinar SRB berkolaborasi tahun 2022. Dengan topik malam kita hari ini adalah berbagi praktek baik pembelajaran berbasis TIK bersama Rumah Belajar dan Platform Merdeka Mengajar. Yang kami hormati Ibu DRB Sumut 2021, yakni Ibu Harisdayani Sinaga. Yang kami hormati Bapak Ibu SRB Sumut 2022. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan. Di sini saya sebagai host, nama saya Sriwanti Anggun Lestari. Saya adalah SRB Sumut, Kota Medan. Selamat datang kami ucapkan para hadirin semuanya. Bapak Ibu, marilah kita buka acara webinar kita di malam hari ini dengan meramaikan doa sembari menundukkan kepala kita. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga webinar kita di malam hari ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kepada moderator kami persilahkan untuk membawakan acara pada materi di malam hari ini. Kak Nisa belum open. Oh iya, mohon maaf. Ya baik, terima kasih Bu Sriwanti Anggun Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, jelas. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah Putri Siregar sebagai moderator acara ini. Acara akan dimulai dengan pemaparan dari keynote speaker kita, yaitu Ibu Sri Harisdayani Sinaga yang merupakan Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh rekan-rekan saya sesama sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara 2022, yaitu Bapak Ramlan Marbun, Bapak Saud Hasiregar, dan Ibu Sheila Kapulungan. Nah, hadirin yang kami hormati, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai dengan mendengarkan pemaparan oleh Ibu Duta Rumah Belajar Sumatera Utara 2021, Ibu Harisdayani Sinaga selaku keynote speaker kita pada malam hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ibu Anissa Fadilah Putri Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia buat Bapak Ibu semua, terkhusus para SRB tahun 2022 dari Sumatera Utara. Yang kenal ya Bapak Ibu, saya Harisdayani, biasa dipanggil Yani. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Binjai sebagai seorang guru bahasa Inggris. Ya, kegiatan berbagi dan berkolaborasi para SRB yang dari Kota Medan patut diacungkan jempol. Kenapa? Para Bapak Ibu yang hadir di sini, mereka adalah pemenang yang berhasil menjadi 30 besar dalam mengikuti kegiatan BIMTEK Pembatik tahun 2022, di mana para pesertanya dari seluruh provinsi di Indonesia itu puluhan ribu. Jadi kegiatan hari ini pun adalah berbagi pengalaman dari para Bapak Ibu SRB kepada para peserta yang ada di sini, sekitar 38 orang, termasuk kami. Kiranya
kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita, terkhususnya dalam mengembangkan kemampuan kita di dalam pendidikan di Indonesia, terutama saat ini kan sudah masuk kepada zaman digitalisasi. Tidak bisa dipungkiri ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, mau tak mau, suka tak suka, kita juga harus ikut berjalan bersama program pemerintah ini, mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan inspiratif untuk peserta didik kita ke depannya menjadi seorang peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kiranya Bapak Ibu yang hadir di sini semangat untuk menyimak dan mengambil semua sisi positif pemaparan dari para SRB yang hadir saat ini sebagai narasumber maupun sebagai host dan moderator, karena bukan dari pemaparannya yang wow atau besar maupun kecil pengaruhnya, namun bagaimana kita mengambil setiap manfaat yang mereka sampaikan dan dapat kita aplikasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, marilah kita menjadi salah satu agen perubahan untuk pendidikan yang lebih maju. Jadi selamat berbagi dan berkolaborasi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Hadirin, acara berikutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Ramlan Marbun yang merupakan Sahabat Rumah Belajar Sumatera Utara 2022. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Anissa dan pemaparan dari Ibu DRB tadi, Ibu Hasdan Sinaga. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, tanpa mengurangi waktu, saya akan share screen, izin share screen-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya izinkan saya untuk membawakan materi tentang platform rumah belajar. Hari ini kami terima kasih juga untuk partisipan yang telah hadir saat ini. Izinkan kami untuk membagikan, kami bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semua hadir di sini, tapi kami akan memberikan sedikit apa yang kami ketahui dan nanti apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang ada di dimanapun kita bekerja saat ini. Terima kasih dan izinkan saya perkenalkan diri. Profil singkat saya adalah nama saya Ramlan Marbun. Saya SRB Sahabat Rumah Belajar dari Sumut tahun 2022. Adalah program dari Kemendikbudristek dan saya juga aktif menjadi pegiat literasi digital atau Jawara Internet Sehat yang diinisiasi oleh ICT Watch. Dan saat ini juga saya aktif mengajar di Santo Nicholas School Medan sebagai ICT teacher. Oke, materi yang saya bahas ini adalah rumah belajar. Itu apa itu rumah belajar? Rumah belajar itu adalah produk dari Pusdatin Kemendikbudristek yang merupakan aplikasi atau produk website yang dapat kita gunakan guru siswa untuk belajar gratis dan isinya boleh ditujukan untuk pendidikan tentunya. Dan ketiga adalah fitur-fiturnya bisa dimanfaatkan yang pertama oleh guru, siswa, dan masyarakat umum. Nanti akan kita jelaskan di akhir ya. Oke, nah ini fiturnya. Fitur utamanya itu ada 4. Yang pertama adalah sumber belajar, yang kedua adalah kelas maya, ketiga laboratorium maya, dan yang penting soal. Kemudian pendukungnya ada banyak. Yang salah satunya yang sangat menarik nanti akan saya tunjukkan juga EduGame. Dan semua nanti ini tidak akan saya demokan, mungkin saya akan pilih salah satu nanti. Ini pengguna yang aktif di rumah belajar, ini akan saya guru dan siswa. Saya berharap nanti dengan pemaparan ini Bapak Ibu juga nanti akan menggunakan dari rumah belajar ini. Keren Bapak Ibu, harus dicoba. Ini dia aplikasinya nanti bisa digunakan dari mobile, bisa juga dari desktop. Ini tagline dari rumah belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya betul ya. Ini nanti sumber belajar, fiturnya yang utama tadi, laboratorium maya.
Dan simpatik ini program keprofesian untuk guru. Dan edugame. Dan kita akan praktek, Bapak Ibu boleh ikut saat ini, saya akan praktekkan. Bapak Ibu juga boleh mengikuti di rumah. Langsung buka linknya belajar.kemendikbud.go.id. Oke, saya langsung ke websitenya. Sebentar. Oke, ini dibuka belajar.kemendikbud.go.id. Di sini kita scroll ke bawah, itu fitur utama dijelaskan di sini. Itu yang pertama tadi sumber belajar saya sebutkan, kelas maya, kemudian laboratorium maya, dan bank soal. Ini misalnya Bapak Ibu akan mau daftar, bisa juga langsung diklik di sini login. Nah, di sini langsung diminta untuk masuk akunnya itu bisa menggunakan Google biasa, bisa juga dengan Belajar ID dan Rumah Belajar. Ini saya contohkan dari Google ya. Dan di akhir ini nanti di sini, ini akan apakah kita sebagai umum itu harus memasukkan NIK, apakah kita sebagai guru kita harus memasukkan NUPTK kita. Dan apakah ini bisa kita perhatikan juga untuk siswa atau murid kita, dan itu diminta untuk masukkan NISN. Tapi karena ini saya praktekkan, nanti Bapak Ibu boleh langsung praktekkan di rumah, gampang kok menggunakannya. Langsung akses website ini. Hari ini saya akan praktekkan contoh yang sumber belajar. Sumber belajar ini ini banyak video-video animasi di sana yang ini ibu-ibu, Bapak Ibu bisa akses langsung di sini. Ini banyak ini konten audio dan video kah, atau yang konten web. Kalau video ini contoh kita misalnya ini kita video ini kita play. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Oke, lagi loading. Ya, seperti itu. Pak, coba di close dulu share screen-nya, nanti share ulang. Oh, nggak nampak ya, Bu? Karena ya? nggak jalan. Iya, biasanya gitu. Oke. Berarti dari tadi nggak nampak. Sorry, Bu. Ini sudah nampak, Bu? Sudah, Pak. Oke, saya ulangi lah ya, karena nggak nampak tadi. Oke, kalau pas kita buka belajar.kemendikbud.go.id, kemudian di sini ada fitur utamanya, saya akan praktekkan yang sumber belajar yang ini. Bapak Ibu boleh langsung gunakan di rumah. Nah, ini contoh, saya pilih salah satu ya. Ini. Nah, ini bisa langsung kita bisa ada yang buku, ada juga yang video. Nah, kemudian saya akan coba yang bank soal. Nah, mungkin selama ini kita cari soal itu nama-nama ya di Google. Hari ini gampang. Kita cari dulu di sini. Contoh saya cari yang karena saya ICT di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Dan nanti siswa bisa menjawab juga soal-soal di sini. Ada waktunya dan kita bisa jawab di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa lah itu ya. Kemudian terakhir saya akan demo karena waktu juga terbatas ya. Sebentar, saya akan fitur selengkapnya. Saya akan coba yang edugame. Edugame ini sangat cocok untuk Bapak Ibu yang mungkin yang mengajar di TK atau PAUD ya. Nah, ini banyak ini kita scroll sampai ke bawah. Contoh ini saya akan menyusun angka ini mungkin sangat cocok untuk yang mengajar Bapak Ibu yang di TK atau PAUD. Jadi anak-anak akan lebih cepat menangkap kalau kita pelajarkan atau berikan materi itu yang berbasis visual daripada kita ngomong langsung. Seperti ini. Saya coba mulai. Ini saya klik mulai. Seperti ini.
Nah, ada suaranya seperti ini ya. Nah, seperti ini kan sangat cocok kali untuk digunakan oleh anak-anak ya yang SD OK atau PAUD ya. 5. Ya, saya akan selesaikan ini. 9. Dan ya. 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 Iya, animasinya sangat keren ya. Jadi anak-anak pasti sangat suka untuk ini. Nanti akan ada selanjutnya untuk seperti ini, tinggal Bapak Ibu tinggal diacak aja seperti ini. Iya. Angka 7. Iya. Siapa anak yang visual kan pasti sangat suka ya. Iya. Tinggal yang merupakan angka 10 adalah terakhir ya. Iya. kita ulang lagi. Ya seperti itu ya. Jadi di gamenya nanti silakan Bapak Ibu coba di rumah. Ini banyak ini. Jadi selama ini mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin teman-teman guru kita yang belum tahu. Silakan kita coba nanti di rumah ini. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Silakan dicoba Bapak Ibu. Register aja nanti dari rumah. Sangat gampang kok. Oke, saya stop screen. Dan layar ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ramlan Marbun atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Wah, keren sekali ya fitur-fitur di rumah belajar ini. Saya tertarik sekali tuh, terutama yang edu game. Nah, kemudian kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Saud Hasiregar, sahabat rumah belajar Sumatera Utara 2022. Kepada Bapak, saya persilahkan Pak untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih kepada Bu Sri. Siapa ya? Bu Sheila ya? Siapa? Ibu Anissa, Pak. Bu Anissa, maaf gelap ya, nggak nampak. Sorry Bu Anissa. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran Pak. Jelas Pak, jelas. Oke, izin untuk share, tapi saya tidak tahu apakah ini laptop saya kadang-kadang error banget. Butuh diganti, tapi ya begitulah. Mohon diberitahu ya Bapak Ibu. Apakah sudah berganti, Pak? Belum Pak, masih loading. Oke. Sudah Pak. Oke, sudah Pak. Coba Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mungkin memperkenalkan diri lagi dan mohon izin kepada Ibu Harisdayani sebagai yang mendampingi kami di sini. Perkenalkan, saya Saud Hasiregar. Saya lahir di Lumban Barat di daerah Kabupaten Pamekasan Sundutan dan merantau ke Medan. Saat ini saya mengajar di SMP Cinta Budaya Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya sebenarnya SRB dari Kabupaten Deli Serdang satu-satunya. Jadi mengajak kolaborasi tetangga ya yang lebih dekat, para Bapak Ibu guru yang hebat SRB dari Kota Medan. Gitu sih. Itu aja mungkin perkenalannya. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang platform Merdeka Mengajar atau yang sering kita sebut dengan PMM. Apakah sudah berganti? Sudah Pak. Oke. Nah,
Kalau tadi Pak Ramlan banyak berbicara ya tentang rumah belajar, kemudian ada fitur utamanya, kemudian ada fitur pendukungnya gitu ya. Dan rumah belajar itu kan bisa diakses oleh siswa, kemudian bisa diakses oleh guru juga, dan juga bisa diakses oleh orang tua untuk membantu anak didik kita untuk belajar dari mana aja seperti itu. Dan sudah banyak tadi diberikan oleh Pak Ramlan bagaimana sih penggunaannya dan apa-apa aja yang tersedia di dalamnya. Nah, kalau PMM sendiri ini sebenarnya disediakan khusus ya untuk kita para pendidik untuk mengembangkan apa namanya kualitas kita sebagai guru gitu. Dan ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem digital terkhusus untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini seperti itu. Kemudian apa itu platform Merdeka Mengajar? Itu adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil Pancasila yang mendukung kita untuk mengajar, untuk belajar dan berkarya lebih baik lagi seperti itu. Jadi ada bagian-bagian, ada 3 bagian ya secara umum untuk mengajar. Kita dibantu oleh platform Merdeka dengan adanya praktik-praktik baik nantinya dari rekan-rekan Bapak Ibu guru. Kemudian kita juga bisa belajar karena adanya di situ pengembangan untuk guru, ada pelatihan mandiri, kemudian ada bukti karya apa namanya, ada untuk ruang mengupload bukti karya kita sendiri juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengupload bukti karya kita untuk dilihat orang lain, kita menjadi inspirasi ya buat teman-teman guru yang lain seperti itu. Kemudian ada juga beberapa kegiatan belajar mengajar yang sudah diupload oleh rekan-rekan guru juga yang bisa kita akses ya dari website, kemudian dari handphone kita juga gitu. Kalau dari website nanti tinggal diklik aja platform Merdeka Mengajar ya di Google, kemudian nanti langsung muncul dia platform Merdeka Mengajarnya. Sedangkan kalau di Android kita bisa install sendiri aplikasinya Bapak Ibu. Lalu kita bisa masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Gitu. Nah, untuk mengajar kita bisa akses perangkat ajar Bapak Ibu. Jadi saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar yang sudah berbasis kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu guru nih yang sedang apa namanya belajar lebih jauh tentang kurikulum Merdeka, ayo segera mungkin download aplikasi PMM atau kunjungi situsnya di website supaya apa pengetahuan kita tentang kurikulum Merdeka semakin banyak gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut di dalam pembelajaran di kelas gitu. Kemudian menarik ada asesmen murid ya Bapak Ibu ya, di mana ada asesmen diagnostik literasi dan numerasi gitu yang dapat dengan cepat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan saya sendiri sih sudah pernah menggunakan asesmen murid ya, karena saya sebenarnya juga agak kesusahan gitu untuk membuat asesmen sendiri gitu. Lalu dengan adanya PMM, lalu kemudian saya ambil dari situ, lalu saya berikan kepada anak didik. Dan dari asesmen ini sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih anak didik kita, bagaimana gaya belajar yang mereka inginkan. Kemudian nanti ketika pembelajaran kolaboratif, kita akan lebih mudah untuk mengelompokkan mereka ke kelompok-kelompok mana nih mereka tuh yang cocok gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kita bagi kelompok ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang aduh saya tidak mau satu kelompok sama dia nih gitu. Saya nggak suka sama dia gitu-gitu. Tapi dari data hasil asesmen kita bisa menempatkan anak didik kita kelompok mana dia yang lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lanjut, selain memberikan kita ruang, menyediakan kita media ya, media pembelajaran atau materi untuk kita berikan kepada anak didik kita juga disediakan nih untuk belajar sendiri gitu. Seperti tadi yang sudah saya bilang, ada pelatihan mandiri, jadi kita bisa latih secara mandiri kapanpun, saat kita waktu luang, saat kita mungkin jam kosong ya Bapak Ibu, kita bisa menyempatkan untuk membuka PMM gitu. Kemudian ada juga di situ di aplikasi PMM-nya itu video inspirasi
gitu. Ada bagaimana Bapak Ibu guru si A misalnya melakukan pembelajaran seperti apa. Nah, kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru tersebut, lalu kemudian kita aplikasikan di dalam kelas. Dan itu akan sangat membantu kita ketika kita mungkin agak kesusahan ya untuk mengkontrol atau melakukan sebuah proses pembelajaran di dalam kelas kita. Gitu. Nah, kita tidak ingin kita hanya memakai apa yang sudah orang upload atau apa yang sudah orang lakukan gitu, lalu kita ambil, kita copy paste, lalu kita laksanakan di dalam kelas kita. Nah, itu kan tidak apa-apa sih di awal seperti itu, tapi itu justru saya pribadi termotivasi nih, saya harus berkarya gitu kan. Jadi dengan mengikuti pelatihan pembatik ini sebenarnya akhirnya mendorong saya juga dan mungkin rekan-rekan yang lain juga SRB lain akhirnya mengupload bukti karyanya masing-masing di aplikasi PMM seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya ya berbagi inspirasi, kemudian bisa saling berkolaborasi, karena ketika kita mengupload bukti karya kita ke PMM, di situ kan bisa ada saran, kemudian komen dari Bapak Ibu guru yang bisa melihat hasil karya kita. Jadi komen-komen tersebut dapat membangun semangat kita untuk berkarya lebih lagi gitu, dan mengevaluasi apa sih kekurangan-kekurangan dari karya yang sudah kita upload. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga bahwa PMM ini dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android dan juga dapat diakses melalui situs website. Dengan catatan untuk masuk ke platform ini harus memiliki akun Belajar ID. Nah, kalau saya sendiri sih tidak terlalu susah ya untuk mendapatkan akun Belajar ID. Saya tidak tahu seperti apa pengalaman Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, bagaimana pengalamannya. Saya langsung dapat dari operator kebetulan, lalu di-share alamat Gmail-nya, kemudian password-nya, jadi sangat mudah. Jadi ketika mengunduh aplikasi PMM, kemudian masuk lewat akun Belajar ID, langsung masuk secara otomatis sih gitu. Jadi tidak terlalu susah. Demikian juga ketika masuk ke rumah belajar tadi, cukup dipermudah karena memang sudah ada akun Belajar ID gitu. Jadi langsung masuk dari akun Belajar ID itu. Mungkin kalau Bapak Ibu belum dapat, mungkin boleh menghubungi operator gitu untuk mendapatkan akun Belajar ID. Nah, kemudian ada juga nih Bapak Ibu perangkat ajar yang Saya masih mencari atas nama siapa ya? Saya masih cari di partisipan. Saya menghilang. Pak Saud, iya. Saya menghilang, Bu. Maaf ya. Aduh, terlempar lagi. Aduh, nggak bersahabat banget jaringannya. Iya, saya udah kembali lagi. Kedengaran nggak, Ibu Anissa? Kedengaran, Pak, kedengaran. Jadi pengalaman rekan satu kantor memang benar-benar lupa passwordnya, akun Belajar ID-nya, lalu memang langsung pergi ke dinas terkait sih menjumpai. Tapi prosesnya memang nggak secepat yang kita ini ya, agak lama juga karena tahulah Bapak Ibu banyak urusan yang harus diurusin gitu sih. Tapi mereka pergi dan akhirnya mungkin, tapi saya lupa bertanya, mungkin nanti besok saya tanyakan berapa lama sih prosesnya gitu, dan sudah berhasil sih dapat password baru. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tambahan jawabannya, Pak. Bagaimana? Kemudian satu lagi Bu Anissa tadi agak tertinggal tadi pertanyaannya Ibu Reni Fitri, mungkin kurang komplit kali ya. Ibu Harsani bisa nggak memberikan tambahan gimana nih gitu akses platform Merdeka Mengajar kalau memang benar-benar minim sekali fasilitas internet di sekolah mereka gitu. Jadi mereka kurang pengetahuannya dalam PMM gitu. Mungkin Ibu Harsdayani bisa. Ya, Pak Saud, PMM. PMM kan bisa juga ada beberapa fitur yang diakses secara offline maupun online. Assessment itu terutama dalam assessment ya, penilaian assessment untuk siswa itu bisa kita download dulu, baru nanti kita share ke anak-anak untuk
media ajarnya atau sumber bahan ajar itu juga bisa di-download. Jadi memang untuk daerah-daerah 3T atau yang minim sinyal, memang kita guru lah yang harus ekstra kerja keras. Kita download lah terlebih dahulu, baru nanti kita hasil downloadannya itu kita share ke anak-anak. Begitu. Itu saja sih, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Dikembalikan ke Ibu Anissa. Iya, baik. Terima kasih Pak Saud dan Ibu Duta, Bu Arsdayani atas jawabannya. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan. Kami masih menerima pertanyaan. Mungkin terkait tadi Canva atau yang lain, rumah belajar, atau platform Merdeka Mengajar, boleh? Sembari saya mengingatkan, link presensi webinar sudah dikirim di kolom chat ya, Bapak Ibu, boleh diisi untuk keperluan pendataan e-sertifikatnya nanti. Sudah dikirimkan kembali oleh Ibu Sheila. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Saya lihat tidak ada pertanyaan lagi. Saya mohon izin kepada masing-masing narasumber yang masih ada di room Zoom ini untuk memberikan closing statement, mungkin untuk Pak Saud Siregar dan Ibu Sheila Kapulungan, dan tidak lupa juga kepada yang kami hormati Ibu Duta, Ibu Harsdayani Sinaga untuk memberikan closing statement juga, Ibu. Mungkin dari Ibu Duta dulu ya, Bapak Ibu narasumber. Baik Ibu Duta, Ibu Harsdayani, kami persilakan untuk memberikan closing statement, Bu. Ya, terima kasih Ibu Anissa. Ya, saya merasa senang sekali melihat Bapak Ibu yang tetap stay di Zoom webinar kita hari ini. Berarti semuanya punya semangat untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, yang mencintai muridnya, dan mau belajar bagaimana menjadi seorang guru yang inovatif dan inspiratif. Jadi dari pemaparan terkait platform rumah belajar maupun PMM, saat ini memang tidak akan bisa tuntas ya untuk dikupas satu malam ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, lebih baik ada baiknya setelah selesai room ini nanti silahkan dipraktekkan besok di kelas anak-anaknya, karena dari hasil berbagi saya juga ketika menjadi SRB, ketika selesai saya berbagi, banyak guru-guru yang mencoba mempraktekkan platform ini, fitur-fiturnya, terutama guru-guru SD ya. EduGame, memang keterbatasan sarana dan prasarana itu pasti ada, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menuntut kita menjadi seorang guru kreatif. Jadi saya berbagi praktik baiklah ya sedikit. Jadi guru-guru yang saya bantu, saya dampingi ketika sosialisasi rumah belajar ini, mereka menggunakan rumah belajar, khususnya fitur EduGame untuk anak sekolah dasar ketika selesai belajar. Jadi mereka menggunakan Infocus, satu Infocus, satu laptop, jadi anak-anak itu diajak untuk bergantian bermain. Jadi mereka jadinya bahagia, senang gitu, ada komunikasi, feedback yang baik antara guru dan murid, dan kegiatan mereka itu juga menjadi daya tarik untuk kepada kelas-kelas yang lain. Kenapa ribut, kenapa mereka meriah sekali, rupanya sedang menggunakan fitur rumah belajar. Begitu juga untuk sumber-sumber belajar. Jadi tidak ada, walaupun siswanya tidak punya Android maupun laptop, tapi kita sebagai guru juga bisa memfasilitasinya. Jadi semangat berkarya, semangat mencoba,
tidak ada jalan yang tertutup kalau kita memang niatnya untuk menjadi agen perubahan pendidikan yang lebih baik. Jadi lakukanlah itu memang karena kita memang mencintai pekerjaan kita dan memang tujuan kita adalah supaya murid-murid kita itu menjadi murid yang bahagia ketika kita masuk ke kelas mereka. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya suka sekali dengan closing statement-nya. Selanjutnya kepada Bapak Saud, saya persilakan Pak untuk memberikan closing statement Pak. Ya, terima kasih Bu Anissa. Sebenarnya nggak banyak sih, karena kayaknya apa yang disampaikan oleh Ibu Duta udah cukup mewakili. Mungkin saya mengutip semalam ada webinar, lalu narasumbernya menyampaikan seperti ini, jangan jangan berhenti untuk belajar. Kalau memang berhenti belajar, harus berhenti mengajar, seperti itu. Jadi kayak tertampar sih gitu kan, ya saya siapa ini kan gitu ya, sama anak didik gitu. Jadi memang harus masih perlu banyak belajar. Jadi ayo Bapak Ibu yang udah bergabung di sini, mungkin kita sama-sama belajar. Mungkin mendengar topiknya guru inovatif itu kayak, wih apaan ini guru inovatif gitu kan, wow gitu ya. Sementara kalau kita telusuri kata inovatif, sebenarnya ketika kita melakukan sebuah terobosan baru yang mungkin tidak memanfaatkan TIK, tapi kita juga bisa dikatakan sebagai inovatif. Tetapi mungkin pesan saya juga sama Bapak Ibu guru yang udah hadir di sini, karena pengalaman juga ketika kita mencari topik pembelajaran di rumah belajar ataupun PMM, masih ada yang belum tersedia kadang-kadang gitu, masih belum komplit lah gitu, walaupun memang sudah banyak banget yang tersedia. Nah, jadi mungkin tugas kita lah Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini untuk melengkapi yang kurang lengkap biar semakin komplit. Jadi pembelajaran di Indonesia ini semakin bagus untuk sumber-sumber belajarnya. Itu aja sih, semangat untuk Bapak Ibu, semangat untuk kita semua. Itu, terima kasih Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Saud. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sheila untuk memberikan closing statement, Ibu. Ibu Sheila. Oh iya, mic-nya ya. Oke, ya. mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Anissa. Mohon maaf, saya tidak ini gara-gara bolak-balik terlempar. Nah, tambahan dari saya tadi oleh dari Pak Saud dan juga Ibu Harisdayani. Tambahan dari saya, kita harus tetap berpihak pada siswa. Dengarlah apa kata siswa, apa yang lagi in dari siswa, karena sebenarnya kalau masalah teknologi siswa jauh lebih maju daripada kita. Jadi kita harus tahu apa yang lagi in, apa yang lagi mereka sukai, biar mereka juga senang belajar sama kita. Tidak jenuh, tidak takut, tidak bosan dan sebagainya. Nah, walaupun berpihak pada siswa yang merdeka belajar, tapi tetap tidak melewati batas-batas norma yang ada, karena kadang juga siswa zaman now yang kita tahu memang sering kebablasan. Jadi seperti itu, berpihak pada siswa, merdeka belajar, merdeka mengajar. Begitu dari saya. Baik, terima kasih Bu Sheila atas closing statement-nya. Baik, jika tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dan semua narasumber juga sudah memberikan closing statement, saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Sriwanti untuk sesi dokumentasi ya Ibu. Ya. Dan saya mohon izin untuk kepada para partisipan, para audiens yang sudah berhadir untuk menghidupkan kamera. Bagaimana Ibu Sriwanti? Ya Bu, bentar. Mungkin ditunggu dulu Bu, kurasa. Ibu Sri. Soalnya itu Bapak Ya. Ibu gurunya. Masih ada yang banyak belum buka kamera ya. Ayo Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, kita buka kamera. Wajah-wajah ganteng. Oke, di ini halaman pertama. Ya, di halaman pertama. Yuk kita foto ya sama-sama ya. 1, 2. Pakai gaya rumbel nggak nih? Oh iya, kita Bapak Ibu pakai.
1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Bagaimana Ibu Sri, sudah? Ibu Sri? Ibu sudah. Oke, Untuk sudah. fotonya sudah. Ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya Bapak Ibu. Oke, untuk keperluan sertifikat nanti. Untuk ini saya mau nambahin sedikit untuk guru TK Bu Nisa. Ini Oh iya, baik. saya ya, ada praktek baik yang sudah saya lakukan di rumah sang pilih kelasnya kelas PAUD, umurnya juga ada, di situ ada dalam bentuk audio. Jadi anak yang kinestetik itu bisa kita ajarkan dari situ. Itu banyak cerita-cerita pendek dari kemudian banyak lagi gerak-gerak lagu. Itu di fitur sumber belajar di dalam portal rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa download di Play Store, download rumah belajar, kemudian buka sumber belajar. Nah, di situ banyak sekali pembelajaran khusus untuk TK, khusus untuk PAUD dari usia 2, 3, 4 sampai 5 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru TK mungkin bisa mencoba nanti di sekolah. Selain edu game itu yang saya lakukan di kelas bersama anak-anak dari fitur dari portal rumah belajar gitu Bapak Ibu. Itu saja Bu Anissa. Sepertinya sudah baik, Bu. semua ya. Saya juga Baiklah, Bapak, baru-baru Ibu. ini juga ya. Ya, bagaimana Bu? Ya. Apa kita sudah akhirin ini Ibu? Kita tutup ya. Oke. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami tahun 2022. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Boleh nanti ditanya kembali melalui pribadi boleh ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya di sini mohon maaf selaku host dari tutur kata kami maupun tingkah kami ketika menyampaikan webinar ini. Kami ucapkan salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Bapak Ibu wabarakatuh. sudah melakukan presensi, boleh Terima kasih Ibu izin live, Duta boleh? yang sudah mendampingi kami. Terima kasih Bu Duta. Terima kasih Ibu. Sudah Iya, mendampingi. sama-sama Bapak Ibu. Jangan lupa ya kunjungi PMM-nya komunitas kita ya, komunitas Ya, edukasi Bu rumah Duta, belajar. terima kasih. Dan Ya, Rumbel. Ya, Bu Webinar-webinar kita. Kan timnya kan. Ya, Bu. Makasih banyak, Ibu. Kak Yani jangan lupa kopi darat lagi, kapan kita kumpul-kumpul. Atur lah, atur. Kami mas standby. Orang Medan katanya lebih sibuk daripada orang PJ. Oh. Bu. Sudah absensi Bapak Ibu ya? Yang sudah absensi sudah ya. boleh Pak live Ramon ya. mana? Hilang Ya. dia. Itulah, Ini Bu, kayaknya ada terlempar, yang Kak. bertanya. Hmm. Pak Saud ada yang bertanya ini Pak Saud untuk sertifikatnya apakah langsung dikirim di email katanya? Oh, Ya, nanti Ibu. ditunggu dulu link presensinya, nanti dibuatkan aja email yang benar, nanti dikirimkan gitu. Tapi harus minta tanda tangan Bu Duta dulu masalahnya. Kan gitu. Barcode aja. Barcode. Iya, itu maksudnya Bu. Sekarang sistem barcode. Susah. Ya, Bu. Jangan lupa untuk mengisi email yang benar ya Bapak Ibu ya. Paling lama seminggu ya Pak Saud ya? Iya, Gitu ya? mungkin paling cepatnya itu mungkin. Karena kita juga mengajar, kita juga
ya gitu deh, mengajar, mempersiapkan materi pelajaran gitu kan ya. Jadi mungkin Iya, sambil di sela-sela waktu kita siapkan, kita usahakan, tapi akan kita pastikan untuk kita kirim sejauh mana melayang kan gitu. iya. Begitu Bu Cecilia, TK Pancasila. Paling cepat seminggu ya. Terima kasih Bu Cecilia. Pak Ramlannya kemana ya? Ada yang tahu nggak? Soalnya dari tadi nggak nampak. Kemana dia? Jadi wifi-nya mati mungkin Pak, bisa jadi. Iya, mungkin. Karena dihubungi juga nggak nyaut. Ya, semangat sharing lagi, berkolaborasi, masih ada waktu.